Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang tercinta dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan melihat banyak masyarakat yang berangkat ke pekuburan. Gunanya tentu untuk ziarah. Ziarah itu dahulu di awal-awal Islam dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dilarang? Tentu ada illahnya. Sebelum Islam datang, kuburan itu biasa dijadikan sebagai sembahan. Kuburan itu biasa dijadikan sebagai tempat mengadu dari segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat jahiliyah. Karena itu di awal-awal Islam disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah kubur itu masih belum diperbolehkan oleh Nabi. Alasannya apa? Karena waktu itu masyarakat masih biasa untuk menyembah kuburan. Sahabat-sahabat yang kemudian bersyahadat beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul waktu itu tentu karena baru-baru mengikuti ajaran akidah keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentu masih ingat dan masih dekat dengan masa-masa dahulu di waktu melakukan penyembahan terhadap kuburan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut." Dulu kata Nabi, saya larang kalian untuk ziarah kuburan. Sekarang kalian berangkatlah ziarah, lakukanlah ziarah. Karena dengan melakukan ziarah, dia bisa menjadi sebab kalian semua ingat dengan kematian. Dulu larangan, sekarang perintah. Tadullu 'alal ibahah. Itu menunjukkan boleh. Jadi ziarah itu boleh. Manfaat ziarah ini untuk yang hidup ada, untuk yang meninggal ada. Untuk kita yang hidup yang berziarah ini apa? Bisa menjadi sebab ingat dengan kematian. Dengan ingatnya kepada kematian, maka kita akan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian manfaatnya untuk orang yang meninggal dunia, kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salam kepada orang yang di kuburan, menunjukkan mereka yang di kuburan itu hidup. Cuman kehidupan mereka tentu tidak sama dengan kehidupan kita yang di dunia ini ada makan, minum dan sebagainya. Tetapi begitu mereka dimasukkan ke liang lahat, ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke fisik, walaupun fisiknya sudah hancur misalnya beberapa hari setelah ditanam, tetap dia hidup dan hidupnya itu bisa merasakan nikmat kubur dan juga bisa merasakan siksa kuburan. Ketika kita datang, tentu kita berdoa kepada Allah supaya mereka diampunkan oleh Allah, supaya kesalahan mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita membantu mereka dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an yang kita sampaikan itu disebut oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, sampai bacaan, pahala bacaan itu kepada orang yang meninggal dunia, dengan catatan kita membaca kemudian kita doakan kepada Allah, awsilillahumma mithla thawabi ma qara'tu ila fulan. Ya Allah, sampaikan pahala bacaanku ini kepada si fulan. Nah, jadi manfaatnya untuk orang yang meninggal kita doakan, untuk kita ingat kita kepada kematian.
Dan tentu yang harus diperhatikan bagaimana supaya adab-adab ziarah ke kuburan itu, mulai dari berpakaian, mulai dari cara masuk ke kuburan, salamnya, kemudian membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan segala yang namanya akhlak kita untuk ziarah mesti harus dijaga. Nah, oleh sebab itu kesimpulan yang ingin saya sampaikan, ziarah itu bisa menjadi sebuah ibadah. Dan ziarah itu hukumnya boleh. Setelah sampai ke kuburan, bisa nanti kita melaksanakan banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pastinya jangan ragu, jangan khawatir dengan tuduhan sebahagian orang yang mengatakan ziarah menjelang bulan Ramadan itu adalah ajaran yang menyesatkan. Itu adalah pemahaman yang gegabah, yang tentu tidak melihat bagaimana sesungguhnya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang membaca Al-Quran, dan juga bagaimana anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menziarahi orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.